Lalu nomor 11, Kota Bogor dan Bandung berjarak 230 km. Jarak berarti ini sebagai S, itu 230 km. Ayah berangkat dari Bogor pukul 5:15 dan ingin tiba di Bandung pukul 8. Pada 30 menit pertama, ayah mengemudi dengan kecepatan 100 km per jam. Berapa kecepatan ayah selanjutnya agar tiba di Bandung tepat waktu? Perhatian pertama, karena diketahui 30 menit pertama kecepatannya 100 km. 30 menit itu kalau dikonversi ke jam, diubah ke jam berarti 30 per 60. Kalau 1 jamnya 60 menit, jadi 1/2 sama dibagi 30. Maka 1/2 ini, kalau yang kita ingat rumus segitiga, ini S, ini V, ini V dan T ini boleh ditukar posisinya, T di sini atau V di sini, yang penting S-nya di atas. S itu sebagai jarak, V itu sebagai kecepatan, dan T ini sebagai waktu. Karena diketahui ayah sudah berjalan 30 menit pertama dengan kecepatannya 100 km per jam, berarti kita cari dulu jarak yang ditempuh ayah selama ini 30 menit atau 1/2 jam. Berarti jarak V dikali T, kecepatannya 100 km. Kecepatannya 100 km, maka V dikali T 1/2 dikali kecepatannya tadi 100 dikali 1/2, ini 1/2 jam berarti waktu. Jadi 100 dibagi 2 itu 50 km. Jarak yang ditempuh ayah untuk perjalanan pertama ini 250 km. Sementara jarak aslinya 230 km. Maka jarak yang belum ditempuh yaitu 230 dikurang jarak yang sudah ditempuh, dikurang 50, berarti 180 km. Dan sisa waktunya, karena tadi ayah berangkat jam 5.15, lalu sudah berangkat 30 menit pertama, berarti dari 5.15 ini ditambah 30 menit menjadi jam 5:45 ini. Sementara harus sampai tepat waktu di Bandung pukul 8, berarti dari pukul 8 dikurang ini perjalanan setelah 30 menit yaitu 5:45, maka tersisa 2 jam 15 menit atau 2 jam. 1 jamnya itu 60 menit, 2 jam berarti 120 menit ditambah ini 15, jadi 135 menit. 135 menit itu kalau diubah ke jam, karena ini satuannya kilometer per jam, berarti dua 1/4 atau 9/4. 2 kali 4 kali 2 8 tambah 1 9/4. Karena jika dikalikan dengan 60 menit itu sama-sama dibagi 4 jadi 1. 60 dibagi 4 15 dikali 9 benar 135 menit, sama dengan ini. Maka untuk mencari kecepatan selanjutnya itu V sama dengan kecepatannya itu jarak dibagi waktu. Jarak yang tersisa tadi ayah sudah berjalan 50 km, jarak yang tersisanya 180 km. 180 km dibagi
waktunya itu ini 135 menit atau 9/4 jam per 1 dibagi 9/4, karena ini bentuk pembagian jadi 180 per 1 dikali 4 nya di atas karena berubah tanda menjadi kali, tadinya bagi 4/9. 9 sama 18 sama-sama dibagi 9 jadi 1, 18 dibagi 9 2, 20 dikali 4 berarti 80 km per jam. Kecepatan berikutnya yaitu yang D. Lalu nomor 12, harga suatu barang setelah mendapat diskon 25% adalah 3.120 rupiah. Yang ditanya berapa harga barang tersebut sebelum mendapat diskon. Sebelum, karena sebelum mendapat diskon berarti harganya sudah pasti lebih mahal dari setelah mendapat diskon ini. Di rumusnya untuk mencari harga awal berarti 25% ditambah 100%, karena persen itu penuhnya 100. Jadi 125% per 100% dikali harga ini, harga setelah didiskon 3.120, sama-sama dibagi 25 menjadi 5, ini menjadi 4, ini bisa dibagi 4 jadi 780 dikali 5 yaitu 3.900. Ini harga awal sebelum dapat diskon. Yang C. Lalu nomor 13, panjang sisi suatu segi 4 adalah 1 cm lebih panjang dari 2 kali lebarnya jika keliling segi 4 tersebut adalah 74 cm. Segi 4 itu seperti ini ya, segi 4 karena panjangnya 1 cm lebih panjang dari 2 kali lebar, berarti sudah pasti tidak sama antara panjang dan pendek, antara panjang dan lebarnya, maka itu segi 4 nya persegi panjang, karena kalau persegi kan sama semua, persegi panjang. Jika keliling segi 4 tersebut adalah 74 keliling persegi panjang ini, yang atas sama yang bawah sama, ini panjang, karena ini lebar, ini lebar, panjangnya ada 2 berarti 2 kali P, 2 kali panjang, ini panjangnya ada 2 ditambah lebarnya ada 2 juga kiri dan kanan, 2 kali L sama dengan keliling ya, karena keliling itu ditambah semua, ini tambah ini tambah ini tambah ini, 74 cm. Lalu yang diketahui lagi, panjangnya 1 cm lebih panjang dari 2 kali lebar panjang ini, jadi 2 dikali ini panjangnya kita ubah ke yang diketahui, 1 cm lebih panjang dari 2 kali lebar berarti 2 kali L ditambah 1 cm, karena lalu ini ditambah 2L sama dengan 74 cm, maka ini 2 dikali 2L itu 4L tambah 2 dikali 1 itu 2, ini 2L nya tetap 74, lalu 4 ditambah 2L 6L ditambah 2 dengan 74, lalu 6L 74 dikurang 2 karena pindah, ini positif jadi ke kanan negatif, 74 dikurang 2 itu 72, L sama dengan 72 dibagi dibagi 6 berarti L nya 12, ini lebarnya sudah dapat 12. Lalu tadi diberitahu bahwa panjangnya itu 1 cm lebih panjang dari 2 kali lebar, seperti ini panjangnya 2 kali lebar ditambah 1
berarti panjangnya 2 dikali L ditambah 1. Panjang sama dengan 2 dikali lebarnya kita sudah dapat 12. 2 dikali 12 ditambah 1. Panjangnya 2 dikali 12 itu 24 ditambah 1. Jadi panjangnya sama dengan 25 cm. Ini lebarnya 12 cm. Lalu yang ditanya, maka luasnya. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Luas persegi panjang. Panjang dikali lebar. Panjangnya 25 cm, lebarnya 12 cm, menjadi 300 cm kuadrat karena luas selalu ada kuadratnya. Ini hasilnya 300 cm kuadrat. Yang D. Lalu nomor 14. Ibu guru memiliki 20 donat dan 25 permen. Akan dihadiahkan kepada murid. Jika tiap murid mendapatkan donat dan permen dengan perbandingan 2:3, tiap murid mendapatnya 2:3 perbandingan donat dan permen, maka jumlah maksimum murid yang akan menerima hadiah. Maksimum murid berarti paling banyak berapa murid yang akan mendapat. Karena tadi donatnya itu 2 perbandingannya, donat ini 2 dan permen itu 3. Loh, permen itu 3, 2:3. Jika donatnya dibagikan kepada 8 siswa, maka permennya juga harus dibagi ke 8 siswa. Dikali 8 kali 8, 2 dikali 8 itu 16, 3 dikali 8 itu 24. Tadi guru punya donatnya 20 dan punya permennya 25. Karena perbandingannya 3 untuk permen, dan jika diandaikan ada 8 murid yang mendapat, maka 3 dikali 8 itu 24. Permen yang dipunya bu guru 25. Maka ini merupakan maksimum, karena kalau ditambah lagi misalnya 9 siswa yang mendapat, 2 dikali 9 berarti ini 18 donat, masih cukup karena bu guru punyanya 20. Namun kalau ini perbandingannya 3, jika murid yang mendapatnya 9, 3 dikali 9 27, sementara yang bu guru punya itu 25, berarti salah karena dibilangnya maksimum. Berarti ini ada 8 siswa maksimal yang mendapat donat dan permen tersebut, 8. Lalu nomor 15. Sebuah segi 6 berada di dalam sebuah persegi. Luas daerah yang diarsir adalah 252 cm kuadrat. Yang diarsir ini tidak termasuk segi 6. Lalu dan luas segi 6-nya adalah 2/9 dari luas persegi. Luas segi 6 ini 2/9 dari luas persegi. Berapa sisi persegi tersebut? Sisi berarti ini berapa sisinya? Yang kita tahu luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Lalu luas segi 6-nya, kita tahu luas segi 6 2/9 dari luas persegi. 2/9 dari luas perseginya ini tadi sisi kuadrat. Lalu kalau luas seluruhnya berarti yang persegi sisi kuadrat ini dikurang luas
ini segi 6. Luas seluruhnya berarti yang diarsir, berarti luas persegi yaitu sisi kuadrat dikurang ini luas segi 6, 2/9 kali sisi kuadrat sama dengan 252. Ini 252 luas daerah yang diarsir ya, ini 252 cm kuadrat. Lalu ini bisa difaktorkan karena sama-sama punya sisi kuadrat, maka sama dengan ini menjadi sisi kuadrat 1 min 2/9 ya, karena sisi kuadrat dikali 1 sisi kuadrat ini, lalu sisi kuadrat dikali negatif 2/9 menjadi ini sama dengan 252 cm kuadrat. Lalu ini bisa disamakan penyebut jadi 9 dibagi 1, ini kan 1/1 sama kayak 1 yang tadi. 9 dibagi 1 9 dikali 1 9 dikurang 9 dibagi 9 itu 1 dikali 2 jadi 7/9. Ini menjadi 7/9 dikali sisi kuadratnya, ini tetap, kalau ini kan udah diubah tadi, sisi kuadrat sama dengan 252 cm kuadrat. Lalu cm kuadrat ini sisi kuadratnya sama dengan 252 dikali, karena tadi dikali dan ini posisinya di kiri, ingin pindahkan ke kanan maka dibalik, tadi 7/9 menjadi 9/7. Ini sisi kuadratnya menjadi, ini bisa sama-sama dibagi 7 menjadi 36 dikali 9 itu 324, jadi sisinya aja akar, karena ini ada kuadratnya berarti resikonya 324 diakarkan, jadi sisinya itu 18 cm, sisi dari persegi ini 18 inci.